Shalom, salam sejahtera buat semuanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali dalam renungan. Kita sehat, kita kuat sehingga engkau dahsyat. Haleluya. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ajak saudara semuanya untuk mempersiapkan diri. Untuk apa, Bu? Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kalau kita boleh ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita masih bisa bernafas, diberikan nafas yang baru ketika bangun pagi, dan kita masih bisa minum kopi, ngopi dan ngeteh gitu ya, sambil makan roti. Waduh, itu adalah anugerah yang luar biasa. Tidurnya nyenyak, paginya sarapannya ngopi atau ngeteh dan ada roti. Haleluya. Mari kita masuk dalam pujian ini. Kalau kita boleh ada hari ini, itu karena kemurahannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yes, amin. Benar Bapa. Amin, amin. Saudara memiliki harapan yang panjang dalam masa depan saudara. Tuhan yang menghiasinya dengan kemurahan yang Bapa berikan buat kita semuanya. Dan masa depan saudara ada dalam perancangan Tuhan yang penuh dengan harapan, bukan kegagalan tetapi keberhasilan. Haleluya. Kita terima kemurahan Tuhan dan kita bersyukur kepadanya. Yesus, amin, amin. Hanya Yesus yang baik buat saudara dan saya, amin. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau yang menghiasi kehidupan setiap anak-anak-Mu dengan urapan yang baru, dengan cinta kasih yang baru. Dan Kau memberikan satu rancangan untuk masa depan mereka penuh dengan keberhasilan yang luar biasa Bapa. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan mampu untuk menghadapi semuanya. Kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sembah ya Bapa, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur
bersyukur Bapa. Haleluya. Tiada kata yang lain Tuhan selain kami bersyukur kepadamu yang kudus. Haleluya. 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 Kami mau menikmati sejahtera yang daripadamu. Haleluya. Kami mau mengikuti segala kehendak-Mu. Kami mau mengikuti segala rancangan dan jalan-jalan-Mu Tuhan. Karena kami tahu segala rancangan-Mu indah buat kami. Masa depan yang penuh pengharapan, damai sejahtera yang Kau berikan. Nikmat kemurahan ada pada setiap kami. Kami mau mengikuti Tuhan dalam segala rencana-Mu baik bagiku. Haleluya. 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 Berilah roh yang taat ya Bapa kepadamu. Berilah hati yang rendah Tuhan seperti hati-Mu, yang penuh belas kasihan dan cinta. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya. Kau lepaskan dari segala roh kekhawatiran dan ketakutan. Haleluya. Kau lepaskan dari segala roh keputusasaan ya Bapa. Haleluya. Dimanapun anak-anak-Mu berada, mata kasih Bapa menjelajah ke seluruh bumi, melihat mereka yang dalam kesusahan, melihat mereka yang dalam kesendirian. Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan ketenangan di dalam nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Hiralaya marala masih, hiralaya ralamo, hiralaya ralama sande. Haleluya, 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 haleluya. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama-Mu ya Tuhan. Diberikan damai sejahtera dan sukacita, ketenangan dan kelimpahan melingkupi mereka semua. Haleluya. Sejahtera yang daripada-Mu Bapa, Kau alirkan dalam setiap rumah anak-anak-Mu. Haleluya. 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 Saudara dikasih oleh Tuhan, rasakan dan nikmati kunjungan Bapa Surgawi ke rumah kalian masing-masing. Ya relama sande. Janganlah kau bersusah hati, engkau anak-anakku. Aku datang untuk menggapai dan menggandeng tanganmu. Berdirilah dengan tegap dan teguh dalam imanmu. Jangan engkau tergoyahkan. Aku yang pelihara engkau. Aku yang pelihara engkau. Aku yang pelihara engkau. Jangan takut. Jangan cemas. Jangan bimbang. Jangan ragu. Aku beserta kalian semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Seberapa engkau dalam seisi rumahmu, itu yang Tuhan sampaikan, itu yang Roh Kudus sampaikan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi berkeluarga. Haleluya. Giaralama singkaralama yaralama sing. Inaralama yaralama karalama karata kaya daralama. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami mau terus belajar untuk merendahkan hati Bapa di hadapan-Mu dan di hadapan sesama manusia, di dalam keluarga kami, dalam teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami Bapa, siapapun yang berjumpa dengan kami Tuhan. Engkau yang berikan pengajaran bahwa kami harus tetap merendahkan hati untuk menghadapi apapun. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat setiap kunjungan-Mu kepada setiap rumah-rumah anak-anak-Mu Bapa. Ketika Engkau berdaulat bersama dengan mereka, semua anak-anak-Mu akan menikmati damai sejahtera dan sukacita. Ada ketenangan di dalam batin mereka, ada kedamaian di dalam keluarga mereka Bapa. Kami percaya ada berkat yang kudus yang sedang menghampiri mereka, dan mereka semua akan menikmati mujizat yang daripada-Mu sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Bapa, kami mau bersimpuh di bawah kaki-Mu, mau duduk manis seperti Maria Bapa, mau mendengarkan kebenaran sabda-Mu yang hidup. Hampirilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan. Kita buka di dalam Filipi 2 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Oke, yuk kita baca sama-sama ya. Di sini dalam judulnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Tuhan mau kita merendahkan hati. Sejak minggu ini semua berbicara dalam kerendahan hati. Masih ingat di hari Senin kemarin tentang kerendahan hati. Tuhan mau, Tuhan paling suka dengan orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Di sini hari ini kita dinasehati. Nasihatnya apa? Supaya bersatu. Saudara mau bersatu satu sama yang lain? Adakah saudara saat ini sedang bertengkar dengan saudaramu, kakakmu mungkin, adikmu mungkin, keponakan, sepupu, siapapun, orang tuamu, mertua dengan menantu, menantu membenci mertua. Ayo mulai bersatu. Ini nasihat. Tuhan ada di rumah kalian dan Tuhan mempersatukan dan Tuhan sedang membagikan berkat buat keluarga masing-masing. Haleluya. Ayo kita harus saling mengampuni. Bukan cuma maaf lahir batin, tetapi mengampuni dari hati yang terdalam. Mau diberkati Tuhan, lakukan nasihat ini. Amin. Ini firman Tuhan hari ini benar-benar memberikan wejangan buat kita dan janji buat kita semuanya. Haleluya. Apa yang Tuhan mau katakan, kita masuk di ayat pertama. Ingat ya, berdamai terlebih dahulu sebelum matahari terbenam. Bu, terlambat, saya sudah seminggu gak sapaan sama kakak saya, sama adik ipar saya, sama siapapun sudah ya. Yang pastinya seisi rumah, karena ketemu terus saja. Mangkelno, tahu mangkelno, menjengkelkan gitu ya. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, buka hatimu. Buka hatimu sungguh-sungguh untuk mengampuni. Biar aja kalau lu nggak bisa Bu, yang salah bukan saya. Saya tidak berbicara masalah kesalahan, tetapi mengampuni. Mengampuni itu tidak memandang siapa yang salah, siapa yang benar. Ini nasihat. Mau diberkati Tuhan, laksanakan firman ini. Di ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Nah, ada penghiburan kasih. Amin.
Ada persekutuan roh, nah ada kasih, ada roh di sana. Terus ada kasih mesra dan belas kasihan. Makanya tadi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Tuhan datang di rumah masing-masing. Di rumah saudara, kalau ada sedikit salah paham, cepat dinetralkan itu. Dengan apa? Dengan kasih. Dengan apa, Bu? Dengan pimpinan roh. Karena di dalam pimpinan roh ada kasih mesra yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Tuhan ada di rumah kalian loh. Masa Yesus datang kalian gontok-gontokan? Masa Yesus ada di sebelah kanan kalian? Kalian harus males ah. Kasihan dong Yesus. Yesus sangat mengasihimu. Cintanya ada di salib. Cintanya itu bukan di hati tapi di salib. Karena ada salib, ada cinta Kristus untuk kalian. Amin. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin. Jadi hidup yang rukun, penuh kedamaian, ada satu tujuan, memiliki pemikiran dan sepemahaman, kesepakatan. Pekerjaan saudara akan lancar, pekerjaan saudara akan diberkati, rumah saudara diberkati, anak cucu saudara diberkati. Amin. Jangan salah paham sama Yangkung yang utinya. Wajar dong Yangkung yang uti mungkin sudah mulai pelupa. Kemarin naruh kamera, naruh sabuk, naruh tas, naruh apa punya saudara hanya karena kesalahan sepele. Salah pahamnya sama Yangkung yang uti sudah berminggu-minggu. Ayo cepat sana minta maaf itu ke Yangkung yang utinya, dipeluk sana Yangkung yang uti. Nggak mau Yangkung yang uti baunya nggak enak. Jangan bilang gitu. Ntar kalau lu yang jadi Yangkung yang uti akan digitukan sama cucumu. Mau? Nggak mau kan? Lakukan firman Tuhan. Haleluya. Ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Nah jelas ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Seperti apa yang sudah saya ilustrasikan tadi. Atau puji-pujian yang sia-sia. Jangan mencari untuk kepentingan sendiri dan kita tampil itu semuanya sia-sia. Tidak berguna sama sekali. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Jangan engkau egois, itu namanya orang egois. Ketika apa? Ketika kita mengutamakan diri kita sendiri dan mengabaikan orang lain, itu sudah egois. Dan Tuhan ingatkan buat kita, saudara mau diberkati, lakukan firman Tuhan. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Berani katakan amin. Enggak mau ya opo. Ayo katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita kalau bersorak-sorai nggak usah segan. Tetangga-tetangga biar aja loh. Kok rame sih di rumahnya Bu Hendri tuh kok rame? Biar mereka dengar sorak-sorai. Ada apa sih Bu? Ajak mereka semua mengikuti renungan Kita Sehat Kita Kuat. Di situ ada nikmat sejahtera. Amin. Loh Bu, dari mana nikmat sejahteranya? Suruh duduk manis nanti dengar ada hadirat Allah kuasa Tuhan. Katakan Tuhan sedang ada di rumah saya. Ayo Bu kesini Pak. Ayo Pak kesini Pak. Gitu. Ajak tetangga kanan kirimu bersama-sama untuk jagongi Roh Kudus, Roh Yesus, Roh kebenaran itu. Amin. Nah, nanti bisa dirasakan kok. Roh Kudus itu bisa dirasakan. Masa Bu ada damai? Percaya saja. Percaya saya. Itu yang sering kali saya rasakan dan saya nikmati. Di ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perasaan apa? Perasaan cinta, perasaan pengorbanan, perasaan ketaatan, perasaan kesederhanaan, perasaan yang ditindas, perasaan yang mengerikan. Yesus pernah mengerikan buat dia. Ketika kapan? Ketika waktunya telah tiba buat dia. Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Menawar, tetapi hati Yesus karena kasih dan taat. Tetapi jikalau engkau tidak mengizinkannya, biarlah kehendakmu yang jadi. Itu sesuatu yang luar biasa
Kita ikuti hal ini. Pengorbanan Yesus luar biasa. Salib dibayar dengan cintanya, dengan kasihnya, dengan ketaatannya. Karena Yesus cinta kepada saudara dan saya, cinta kepada kita semuanya. Amin. Kepada mereka semuanya dia cinta. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan, dia merelakan dirinya. Di kayu salib begitu banyak pengorbanan Yesus. Dari dia lahir sampai dia berusia 33 tahun dan dia harus mati di atas kayu salib. Pengorbanan Yesus luar biasa. Rasakan dan nikmati ketika Roh Kudus ada di dalam rumah saudara. Amin. Tuhan baik buat kita. Tuhan sangat menyayangi kita. Pertahankan itu semuanya. Jangan menukarkan kasih Bapa dengan hal-hal yang sia-sia. Amin. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Saya kalau sudah membaca ayat ini, hati saya, air mata saya nggak bisa terbendung lagi. Begitu luar biasanya. Sedangkan saya memberikan cinta saya kepada Yesus itu tidak seberapa. Tetapi cintanya Yesus kepada saya, kepada saudara, kepada Bapak Ibu Yangkong, yang uti, anak-anak semuanya luar biasa. Itu yang menjadi air mata ini tidak bisa terbendung Bapak Ibu. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia merasakan kesakitan. Saudara kalau dicubit sakit enggak? Saya aja kemarin kecocok ininya udang, apanya itu yang tajamnya udang itu aja sakitnya sampai kayak gini. Itu karena udang untuk dimasak, dimenikmati oleh keluarga. Ya itu sakit. Apalagi Yesus buat saudara dan saya, buat kita semuanya. Pengorbanannya itu sangat luar biasa. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita. Karena cintanya. Maka dari itu jangan tukarkan kasih Bapa dengan kesukaan dan kesenangan saudara sendiri. Tapi pertahankan semuanya itu. Supaya semua apa yang Tuhan berikan buat kita tidak sia-sia, melainkan menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Dia 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib, pengorbanannya yang luar biasa. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Perhatikan. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau saudara mau terus mengikuti jalan-jalan Tuhan, bukan manusia yang meninggikan saudara, tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang Esa, Allah yang Akbar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan segala yang ada di muka bumi. Dia yang akan meninggikan engkau, dia akan meninggikan saudara. Amin. Maka dari itu milikilah kerendahan hati, selesaikan segala salah fahammu dengan sesama, terlebih dengan keluarga dan saudaramu sendiri. Amin. Maka berkat Tuhan akan diberikan sempurna kepadamu. Kenapa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Di ayat 11, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Melalui perbuatan saudara, melalui kerendahan hati saudara, maka di sini nama Yesus akan disanjung tinggi, akan dijunjung oleh banyak orang. Amin. Ketika dijunjung dengan banyak orang, maka saudara sudah menjadi pemberita dan pengabar keselamatan bagi dunia ini.
bagi orang-orang yang belum mengenal Dia. Sekali lagi di ayat 11 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang begitu indah mengingatkan kepada kita. Tuhan mau saudara dan saya memiliki kerendahan hati. Perancang alam semesta yang perkasa itu siapa namanya? Yesus, menjadi tukang kayu dari Nazaret yang rendah hati. Dia raja di atas segala raja, tetapi dia lahir ke dunia sebagai manusia seutuhnya dan menjadi keluarga tukang kayu Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Kerendahan hatinya luar biasa. Apakah tidak diolok? Diolok. Ketika Yesus membuat satu mujizat pertama, siapa dia? Padahal dia kan anak tukang kayu. Anak tukang kayu dari Nazaret itu. Anaknya Pak Yusuf dan Ibu Maria itu yang hamil dulu kan. Sudah menjadi gunjingan dengan kerendahan hati. Ini yang Yesus terima sejak dia dalam kandungan. Sampai dia lahir di kandang domba. Dan dia harus mati di kayu salib. Tetapi apa yang terjadi? Di hari yang ketiga, Allah Bapa yang mengutus dia untuk lahir ke dunia supaya sama seperti manusia membangkitkan dia dari antara yang mati dan merebut kunci kerajaan maut. Sehingga saudara dan saya memperoleh keistimewaan dan anugerah yang tiada taranya sampai pada kekekalan kelak. Haleluya. Firman Tuhan luar biasa hari ini mengingatkan kita supaya kita merendahkan hati, supaya kita saling mengampuni, supaya kita saling memaafkan dari lubuk hati kita yang terdalam dan kita hidup baru, kita memiliki kesepakatan, sepemahaman, sepemikiran yang sama sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman dan tidak hidup dalam keakuan dan keegoisan. Amin. Diteguhkan di dalam 1 Petrus, kita buka 1 Petrus 5 ya, ayat yang ke-5 sampai ke-6. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, ayat 5 aja sudah sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Perhatikan baik-baik. Sudah ditemukan? Belum? Oke, tak tunggu ya. 1 Petrus 5 ya. Nggak habis kan baterainya HP-nya? 1 Petrus 5, saya ingatkan kalau sudah mau lihat renungan, semua HP supaya di fullkan baterainya. Supaya ketika kita baca-baca firman, buka-buka ayat, nggak ketinggalan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Nah, makanya yang utinya jangan disepelekan. Bapak ibumu yang sudah tua juga jangan disepelekan, tanpa mereka tidak ada kalian, gitu ya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Amin. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Seperti Yesus bangkit dari antara yang mati dan membawa kemenangan yang besar. Haleluya. Saudara mau diberkati? Ketika saudara mau diberkati, kuasa kasih Bapa menyertai kita semuanya. Kerendahan hati dan ketaatan, saya catat di sini, kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah bukanlah tanda kelemahan ya. Jadi bukan tanda kelemahan, melainkan bukti dari sifat dan kuasa seperti yang diteladankan oleh Kristus. Kalau saudara memiliki kerendahan hati, itu bukan berarti saudara lemah, tetapi memiliki keteladanan Kristus. Amin. Kita dapat menerima keberanian dan kekuatan dari Yesus sendiri yang mengetahui bagaimana rasanya diturunkan itu. Jadi ketika saudara mengikuti, ini adalah mengikuti teladan Kristus. Ketika saudara
direndahkan oleh manusia, saudara tetap memiliki kerendahan hati, maka Bapamu yang di surga yang akan mengangkat tinggi engkau. Derajat itu Tuhan yang angkat buat engkau. Tidak selamanya orang susah akan terus di bawah, tetapi ketika engkau mengucap syukur, maka Tuhanmu yang adil, perkasa, memberikan kemakmuran bagimu. Amin. Jangan engkau terlalu susah ketika engkau direndahkan, tetapi ucapkanlah syukur, maka segala sesuatu akan diubah oleh Tuhan pada saat dan waktu yang telah Tuhan tetapkan bagi kita semuanya. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat perenungan firman-Mu hari ini Bapa. Ajarilah kami terus memiliki roh kerendahan hati, terus memiliki karakter-karakter ilahi, sehingga kami benar-benar boleh menjadi berkat bagi banyak orang, karena Alkitab yang ada pada kami telah dibaca oleh banyak orang. Karena kami tahu Bapa bahwa kami adalah rumah doa-Mu, kami adalah bait kudus-Mu, maka di dalam bait kudus-Mu ada firman, dan firman itu adalah kami sendiri. Kami mau menjadi Alkitab yang terbuka, sehingga banyak orang yang membaca kami melalui setiap perbuatan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan sukacita sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hidup mereka Tuhan selalu hidup yang berkelimpahan. Mereka tidak akan pernah kekurangan apapun, segalanya Engkau cukupkan sesuai dengan kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya dan merasa diberkati, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.